Selamat pagi pemirsa, Tabi pun Anda kembali menyaksikan Berita Lampung. Sejumlah berita aktual dan juga informasi menarik telah kami suguhkan untuk Anda hari ini. Bersama saya Fitri Amalia, berikut Berita Lampung selengkapnya. Gerombolan pencuri 7 motor di Indekos Bandar Lampung ditembak kakinya. Satu tersangka seorang mahasiswa. Penari pacu jalur di atas mobil di Jalan Tol Lampung Selatan menyerahkan diri ke polisi dan meminta maaf. Seorang siswa di Lampung Utara dibawa ke rumah sakit diduga akibat keracunan makanan bergizi gratis. Jangan nunduk. Yang depan ini. Rombongan pencuri motor asal Lampung Timur ditembak kakinya karena berusaha kabur saat ditangkap unit Ranmor Polresta Bandar Lampung Selasa siang. Dari 4 tersangka yang ditangkap, 1 diantaranya merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandar Lampung. Dari para tersangka, polisi menyita 5 motor bodong hasil dari kejahatan mereka. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap kawanan tersangka berjumlah 5 orang dan 1 lainnya masih buron. Mereka beraksi saat dini hari dan telah berhasil mencuri 7 motor di sejumlah indekos mahasiswa. Modus mereka merusak gembok gerbang dan kunci kontak motor korban. Sepeda motor hasil curiannya langsung dibawa pulang ke kampung halaman untuk dijual ke penadah. Ini spesialis subuh. Jadi mainnya di subuh hari. Kemudian mereka masih sistem hunting. Jadi ketika lihat mana yang kemungkinan mudah untuk dijangkau, diambil, kemudian tidak tertangkap, itu yang dikerjakan. Jadi belum ada mereka ngawasi atau nginap, ngelihat. Tapi dari salah satu pelaku ini ada yang kuliah di PTN ya Pak? Ya, salah satu PTN di Lampung. Perannya memang nampungin tersangka lain atau gimana itu kos-kosan? Saat ini masih kami kembangkan, apakah memang kemudian dengan itu yang bersangkutan ini kemudian menampung teman-temannya dulu sebelum beroperasi, karena memang mereka berasal dari desa yang sama. Jadi selain di Bandar Lampung, di mana lagi biasa main ngambil motornya? Udah di Bandar Lampung aja, Di Bandar Lampung, berapa kali? 7 kali Pak. Nah, kamu dapat hasil berapa duit itu dikasih? 1,5 juta, kadang 2 juta Pak. Kan kamu kan mahasiswa, nggak takut untuk main-main kayak gini? Maling? Takut Pak. Takut? Motornya kamu taruh di kosan kamu dulu apa langsung dibawa? Langsung dibawa Pak. Duitnya buat apa? Dijual kemana motor itu? Dijual ke orang kawan Pak yang jual Pak. Kamu ngecek lokasi dulu ya? Enggak Pak. TKP juga Hunting, dulu? Pak. Hunting? Keliling ya? Enggak Pak, keliling. Iya Pak. Duitnya buat apa? Buat poya-poya Pak. Jadikan tersangka masih dikembangkan polisi untuk memburu seorang teman tersangka dan penadahnya. Robi Lasse melaporkan dari Bandar Lampung. Di sini. Yang di sini. Nanti kita bagi lagi di sini. Pembobol rumah seorang pengacara di Desa Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Tanggamus ditangkap pada Senin malam. Tersangka bernama Reynaldi alias Pemas, umur 22 tahun, ditangkap di sebuah warung di Kota Agung saat sedang berkumpul bersama teman-temannya. Dalam pengembangan lanjutan, polisi menangkap 4 orang lainnya, 2 diantaranya perempuan yang berperan sebagai penadah barang-barang curian tersangka Reynaldi. Menurut polisi, tersangka dan korban tinggal bertetangga. Pembobolan dilakukan tersangka bersama seorang temannya yang masih buron saat rumah korban sedang kosong karena ditinggalkan pergi keluar kota. Tersangka masuk rumah korban dengan cara merusak jendela dan teralis besi menggunakan besi. Dari rumah korban tersebut, tersangka menggasak perhiasan emas seberat hampir 100 gram, uang tunai dan celengan dengan total kerugian korban lebih dari 150 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, ya, MR alias Pemas
telah mengakui membobol rumah dengan cara merusak jendela dan teralis besi sebelah kanan rumah dengan menggunakan bencong miliknya sendiri. Kemudian masuk ke kamar mengambil barang-barang milik korban yang dilaporkan hilang. Pelaku MR alias PMAS juga bersama teman-temannya ya, saudara H untuk menjualkan emasnya, dan saudara H juga menyuruh saudara D ya dan saudara A untuk menjual emas hasil curian tersebut. Sedangkan untuk sisa barang bukti yang berada di tangan saudara I dan setelah dilakukan penangkapan, saudara I tidak berada di tempat ya, jadi I posisinya masih DPO. Seluruh barang curian tersangka dijual kepada para penadah dan uang hasil penjualannya dipakai tersangka untuk foya-foya dan membeli sepeda motor yang kini disita polisi sebagai barang bukti. Lalu sebagian perhiasan yang dicuri tersangka juga berhasil disita dari para penadahnya. Ada Susanto melaporkan dari Tanggamus. Seorang pegawai tempat hiburan malam di Banjarmargo, Tulang Bawang, Senin malam tewas akibat menderita luka tikaman senjata tajam miliknya sendiri. Pelaku berinisial DEP, umur 30 tahun, warga Metro. Pelaku tewas setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit selama 2 jam. Menurut polisi pada Selasa siang, pelaku tewas akibat menikamkan pisau dapur ke dadanya sendiri saat terlibat cekcok mulut dengan pacarnya berinisial AT, yang juga seorang perempuan pemandu lagu di tempat pelaku bekerja. Mereka terlibat keributan terkait masalah tuduhan perselingkuhan. Saat itu, pelaku diduga nekat melukai dirinya sendiri sebagai pembuktian cintanya kepada pacarnya, namun nahas pisau itu terlalu dalam menancap di dadanya. Korban ini terdapat satu luka tusukan di bagian dada sebelah kiri atas. Itu diakibatkan karena tusukan dari pisau. Kemudian dari hasil pemeriksaan kami terhadap saksi yang salah satunya berinisial A, yang mana A ini memang tinggal serumah dengan korban D, yang mana A ini menjelaskan bahwa korban dari D ini langsung awalnya itu cekcok karena ada pembahasan terkait dengan orang ketiga, sehingga terjadi cekcok mulut, yang mana pada saat cekcok mulut tersebut si D kemudian mengambil pisau yang ada di dapur yang pada ada di kamar itu, kemudian berdiri di depannya saksi A, langsung menusukkan pisau tersebut ke dada sebelah kirinya. Pada kasus tersebut, keluarga mengikhlaskan kematian DEP. Pacar pelaku diperiksa polisi sebagai saksi dan pisau pelaku disita polisi sebagai barang bukti. Untuk kepentingan penyidikan, indekos pelaku ini dipasang garis polisi. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kasihan. Seorang bayi perempuan dibuang diduga oleh orang tuanya dengan cara diletakkan di kursi teras rumah warga di Desa Munjuk Sempurna, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, Selasa pagi. Saat baru ditemukan, bayi tersebut terlihat terawat dengan mengenakan pakaian bayi lengkap dengan selimut. Tulisan mohon maaf sebesar-besarnya. Di dekat bayi, penemu bayi menemukan secari kertas wasiat dari pelaku yang menyatakan bahwa bayi tersebut lahir pada hari Jumat lalu. Pelaku juga meminta maaf karena tidak bisa merawat bayinya sehingga diserahkan kepada warga yang menemukannya. Bayi pertama kali ditemukan oleh Ismail yang kaget saat melihat sosok bayi di kursi teras saat baru membuka pintu karena keluar rumah. Penemuan bayi kemudian dilaporkan ke Pamong Desa dan polisi. Waktu itu saya naik ke atas, saya balik, saya lihat anaknya belum bergerak. Ya, saya lihat deketin begini, kaget saya Pak. Menjerit. Balik saya ke dapur. Jadi ya Allah ya Tuhan kok, kata saya. Kenapa anak ini taruh di sini? Anak siapa? Ketemu adik bayi itu panik nggak gitu Pak? Ya bingung. Ya bingung. Bayi tersebut kini dirawat oleh keluarga dari anak pemilik rumah yang menemukan bayi tersebut. Kondisi bayi kini sehat. Ya bisa lurus ya. Beda gitu sama Mas tadi kan. Ya sebenarnya sanggup ngurusnya. Udah sayang juga kan. Kondisi adik bayi sendiri sekarang gimana?
positif, susu juga udah banyak. Ya. Pokoknya semuanya sehat lah, lengkap semuanya. Ini kan udah minap berapa malam nih di rumah? 3 malam udahan. Terus malam harinya seperti apa, rewel atau? Enggak, enak dia tidur. Nangis hanya minta susu aja sih. Keluarga yang merawat bayi telah mengurus dokumen adopsi ke Dinas Sosial dan Polres Lampung Selatan. Surat wasiat yang diduga ditulis orang tua kandung bayi kini disita polisi sebagai barang bukti untuk kepentingan penyelidikan identitas pelaku. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.